Saudara, kita lanjutkan untuk penyesuaian yang harus dilakukan dari transaksi accrual, accrued revenue atau accrued asset. Ya, di mana kalau perusahaan sudah menghasilkan pendapatan tapi belum dicatat. Ya, jadi sudah ada jasa yang diberikan pada pelanggan tapi belum dicatat. Ya, sehingga harus dilakukan penyesuaian. Kemudian berikutnya, perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya tentu menggunakan aset tetap. Nah, pemakaian atas aset tetap, ya, khususnya untuk aset tetap yang mempunyai umur atau kegunaan masa manfaat jangka waktunya terbatas, maka harus dilakukan pembebanan atas biaya atau beban penyusutan atas pemakaian aset tetap tersebut melalui jurnal penyesuaian. Saudara, berikut adalah contoh dari transaksi accrued revenue tadi yang harus disesuaikan, ya. Di neraca saldo sebelum penyesuaian ini ada akun fees earn, pendapatan jasa, kredit 16.340 dan account receivable, piutang usaha 2220 debit. Kemudian ada informasi bahwa perusahaan sudah memberikan jasanya kepada pelanggan, tetapi belum dibayar. Nah, karena jasa sudah diberikan, maka tercatat sebagai pendapatan, dan karena belum dibayar juga tetap dicatat sebagai tagihan kepada pelanggan, sehingga perlu dibuat jurnal penyesuaian. Baik, berdasar informasi dari contoh tersebut di atas, maka jurnal penyesuaian yang harus dibuat yaitu account receivable atau piutang usaha di debit karena belum dibayar 500 dan pendapatan jasa fees earn di kredit sebesar 500, ya. Jadi karena jasanya belum diberikan tapi pendapatannya belum diterima, maka tetap harus dicatat sebagai pendapatan, ya, dilaporkan sebagai pendapatan. Sama seperti proses berikutnya, dari jurnal penyesuaian itu juga langsung kita posting ke akun buku besar terkait. Saudara lihat, nah, di bahan ajar halaman 3 di nomor yang ke-8 itu juga dicontohkan ada pendapatan honor, ya, di neraca saldo sebelum disesuaikan, kredit 50 juta, kemudian informasi yang butir D, perusahaan sudah memberikan jasanya pada pelanggan tapi belum dibayar senilai 10 juta, ya. Karena sudah jasanya sudah diberikan, meskipun belum dicatat, tetap harus kita laporkan sebagai pendapatan. Maka jurnal penyesuaiannya saudara bisa melihat di halaman berikutnya. Nah, piutang usaha di debit, pendapatan honor di kredit sebesar jasa yang sudah diberikan tadi sebesar 10 juta. Baik, kita lanjutkan saudara, bagaimana pembebanan pemakaian atas aset tetap yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasional. Saudara ketahui bahwa aset tetap itu bisa berupa tanah, bangunan, peralatan, mesin, kendaraan, dan sebagainya. Nah, kalau aset tetap yang digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional berupa tanah, maka tanah itu umurnya tidak terbatas. Karenanya tidak perlu ada pembebanan untuk menjalankan kegiatan operasional, ya. Saudara tentu paham, tanah yang dimiliki itu makin lama harganya makin mahal, ya. Meskipun digunakan untuk kegiatan operasi, maka tidak perlu disusupkan. Kecuali kalau tanah itu adalah tambang, ya.
Tapi kalau ini sebagai tempat. Baik. Kemudian bangunan maupun equipment, peralatan atau yang lainnya, mesin dan sebagainya, itu umurnya terbatas. Ya, makin lama nilainya semakin turun, harus dilakukan pemeliharaan. Makanya pemakaian atas aset tetap tersebut harus dialokasikan sebagai beban penyusutan atas aset tetap yang bersangkutan, yang jurnal penyesuaiannya debit beban penyusutan, diikuti dengan nama aset, kreditnya akumulasi penyusutan, ya, diikuti dengan nama aset. Baik, dari contoh ini Net Solution, jadi perusahaan dari literatur tadi, itu langsung menginformasikan bahwa penyusutan yang diestimasikan terhadap peralatan yang ada adalah sebesar 50 ya sampai akhir Desember. Maka dari informasi itu langsung kita buat jurnal penyesuaian beban penyusutan debit, kreditnya akumulasi penyusutan peralatan kantor kredit, ya, nilainya sesuai dengan informasi yang ada. Kemudian selanjutnya kita alokasikan kita posting ke buku besar, akun buku besar terkait. Saudara lihat di bahan ajar, di nomor 3 ya, di situ ada akun gedung, nilainya 60 juta. Kemudian informasinya ada di butir F. Gedung itu diperoleh pada tanggal 1 Januari. Yes, tahun 2016. Nah, selama tahun yang bersangkutan pada akhir periode pembukuan belum dilakukan pembebanan atas biaya penyusutan. Saudara lihat, jurnal penyesuaiannya ada di halaman 4. Beban penyusutan gedung, debit, akumulasi penyusutan gedung, kredit, 3 juta. Ya, karena 60 juta umurnya 20 tahun, maka per tahunnya adalah 2 juta. Baik, sebagai informasi di dalam akuntansi dari jurnal penyesuaian atas penyusutan aset tetap, untuk beban penyusutan itu nanti masuk laporan laba rugi, sedangkan akumulasi penyusutan itu masuk laporan posisi keuangan langsung disajikan di bawah aset yang bersangkutan sebagai pengurang. Nah, selisih antara harga perolehan aset tetap, di sini contohnya peralatan, kemudian di bawahnya akumulasi penyusutan, selisihnya itu adalah merupakan nilai buku book value.